Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nimas Putri Dewi Puspitaningrum dan teman saya Ade Wulan Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan tentang solusi dari materi kimia yang abstrak atau bersifat teori. Di sini kami telah menganalisis 4 jurnal internasional. Artikel yang pertama berjudul The Role of Gesture in a Teacher-Student Discourse About Atom. Peneliti dalam jurnal ini yaitu Simon Abel. Jurnal ini diambil dari Jurnal International Chemistry Education Research and Practice tahun 2016. Permasalahan yang ada dalam jurnal pertama yaitu penelitian pendidikan terbaru menekankan pentingnya menganalisis bicara dan gerak tubuh untuk sampai pada tahap pemahaman tentang pembelajaran konseptual siswa. Gerakan dianggap sebagai gerakan tangan kompleks yang setara dengan mode bahasa lainnya. Mereka dapat menyampaikan konsep abstrak yang berpengalaman maupun abstrak dalam pembelajaran kimia. Permasalahan selanjutnya yaitu pengajaran kimia tanpa bahasa nampaknya mustahil. Bahasa teknis dan simbolik sangat dominan dan diperlukan untuk dikomunikasikan dalam pembelajaran kimia, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Namun, siswa dapat mengeneralisasi pengalaman mereka selama praktek kerja sehingga dapat membentuk konsep tanpa menggunakan bahasa secara eksplisit. Akan tetapi, kasusnya berbeda ketika konsep kimia tidak dapat dialami secara langsung oleh siswa atau materi kimia bersifat abstrak atau bersifat teori, seperti konsep atom, elektron, ikatan halogen. Maka dibutuhkan cara agar siswa mencapai pemahaman konseptual pada tingkat submakroskopik pada materi kimia yang abstrak. Berdasarkan permasalahan yang ada dalam jurnal ini, solusi yang dapat diberikan yaitu peranan gerakan tubuh atau gestur seorang guru dan siswa dalam metode ceramah tentang atom di kelas kimia inklusi. Jadi gerakan dianggap strategi yang dapat membantu untuk mendukung pemahaman siswa tentang konsep kimia yang abstrak. Kemudian isyarat juga dapat membantu siswa untuk memahami dan berkomunikasi tentang ide-ide konseptual yang belum dapat mereka ungkapkan. Metode penelitian dalam jurnal ini yaitu data dikumpulkan di Sekolah Menengah Integratif Perkotaan di Australia. Selama tahun 2013-2014, peneliti berada di sekolah menjadi pengamat peserta di kelas kimia. Setiap kelas memiliki sekitar 20 siswa. Hanya siswa kelas 8 yang memiliki pelajaran kimia, di mana setiap kelas dibagi menjadi semi kelompok yang diajarkan dalam satu pelajaran sekitar 50 menit per minggu oleh guru kimia yang sama. Siswa dengan berkebutuhan khusus dan siswa tanpa berkebutuhan khusus belajar bersama, kecuali siswa dengan cacat mental yang parah, mereka tidak diikut sertakan. Data dikumpulkan dengan observasi partisipan yang direkam dalam video. Selama pembelajaran kimia ini, 7 siswa hadir, di mana 3 siswa perempuan disingkat dengan SF dan 4 siswa laki-laki disingkat dengan SM duduk melingkar di sekitar meja. Dapat dilihat dalam gambar tersebut untuk secara detailnya. Pelajaran kimia direkam baik dengan 3 kamera atau kerja kelompok kecil atau dengan 1 kamera selama fase pleno. Penelitian ini berfokus pada perspektif guru untuk mencari tahu apa yang mempengaruhi cara guru dalam menggunakan gerakan selama pembelajaran kimia. Dalam hal apa fungsi gestur sebagai alat belajar mengajar dalam diskusi tentang konsep abstrak atom. Untuk menganalisis mikro, pendekatan etnografis mendalam diterapkan. Analisis data dilakukan dengan menerapkan sistematika dari metode dokumenter. Metode dokumenter didasarkan pada sosiologi pengetahuan Mannheim.
Metode ini membedakan antara komunikatif dan ranah komunikasi konjuktif. Ranah komunikatif mengacu pada apa yang secara eksplisit dikatakan dan dilakukan. Ranah konjuktif mengacu pada bagaimana realitas ini dikonstruksi. Untuk menganalisis data visual, 3 langkah diambil dalam metode dokumenter. Pertama, penafsiran pra-ikonografi, yaitu menjauhkan diri dari konteks situasi untuk memahami struktur formal atau apa dari gerakan. Pada langkah ini fokusnya adalah pada gambar tanpa mendengarkan pidato. Yang kedua, interpretasi ikonografi, di mana deskripsi formal dari isyarat dikontekstualisasikan dengan pengetahuan institusional umum tentang situasi dan dengan teks yang diucapkan sesudahnya. Yang ketiga, yaitu interpretasi ikonologis, di mana bagaimana tindakan dianalisis dan tercermin untuk menemukan apa yang secara implisit memimpin tindakan masing-masing untuk menentukan kerangka kerja orientasi peserta. Berdasarkan solusi yang telah dipaparkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa guru menggunakan gerakan imajinasi, di mana asumsinya bahwa siswa dapat mengingat dan memahami konsep abstrak kimia lebih cepat dengan menggunakan perancah dalam bentuk visualisasi. Gerakan tubuh dapat menjadi alat pengajaran yang bermanfaat untuk mendukung pemahaman siswa dalam sains. Dalam penelitian ini, non-imajinatif, gerakan interaktif tampaknya digunakan untuk menyusun wacana dan mencapai tujuan pengajaran implisit mengenai partisipasi sosial. Di sini membuat siswa mengingat konten lebih mudah. Isyarat imajiner digunakan untuk memfasilitasi partisipasi dalam wacana tentang materi pelajaran. Ketika guru tidak memiliki bahan beton yang disiapkan atau tersedia, tetapi ingin meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep kimia yang abstrak. Isyarat representatif konten berfungsi untuk memvisualisasikan konsep yang tidak dapat dialami atau diamati secara langsung. Mereka lebih mengesankan daripada hanya kata yang diucapkan, tetapi kurang berkelanjutan dibanding dengan gambar, model nyata, atau animasi 3D. Kemudian artikel kedua berjudul Using a Word Association Test for the Assessment of High School Student Cognitive Structure on Dissolution. Peneliti dalam jurnal ini yaitu Ase Gulderman dan Ingo Eilix. Jurnal ini diambil dari jurnal Chemistry Education Research and Practice tahun 2016. Di sini akan dipaparkan permasalahan dalam jurnal ini, solusi dalam jurnal ini, dan hasil penelitian dalam jurnal ini. Permasalahan dalam jurnal ini yaitu salah satu tujuan utama dari pendidikan kimia adalah untuk mendukung siswa dalam mengembangkan konsep yang berkaitan dengan sifat materi. Namun, satu kendala utama untuk memecahkan masalah kimia seringkali adalah kurangnya pemahaman tentang konsep kimia dasar. Kemudian, siswa memerlukan keterampilan berpikir logis dan abstrak untuk mencapai pemahaman dalam kimia, karena konten penuh dengan konsep abstrak dan teoritis seperti sifat partikulat materi. Pelarutan dan sifat larutan menjadi topik yang telah berulang kali digambarkan sebagai topik yang sulit bagi banyak siswa. Karena sejumlah siswa tidak memahami proses pelarutan, maka mereka mungkin juga gagal memahami topik selanjutnya di kemudian hari, termasuk kimia asam basa, elektrokimia, dan kesetimbangan kimia. Solusi yang diberikan yaitu menggunakan uji asosiasi kata atau Word Association Test, disingkat WAT, untuk penilaian struktur kognitif siswa sekolah menengah tentang pelarutan. Metode pemetaan frekuensi respon digunakan untuk mengidentifikasi struktur kognitif siswa. Untuk menentukan sifat struktur kognitif siswa, kalimat dianalisis dalam bentuk kesalahpahaman, kurang pemahaman, dan pemahaman yang kabur. Metode penelitian dalam jurnal ini yaitu pendekatan metode campuran dalam desain deskriptif non-eksperimental.
Itu didasarkan pada pengumpulan data kualitatif dikombinasikan dengan prosedur analisis data kuantitatif dan kualitatif. Instrumen dalam penelitian ini yaitu Word Association Test atau WAT. 8 kata kunci diberikan kepada peserta sebagai kata stimulus. Setiap siswa menerima buku kecil dengan 8 halaman, masing-masing memberikan satu kata stimulus dalam urutan berikut: pelarut, zat larut, larutan, konsentrasi, pelarutan, kelarutan, suhu, dan tekanan. Data dikumpulkan dari 157 siswa di kelas 11. Para siswa berasal dari 4 sekolah menengah negeri yang berbeda yang terletak di wilayah Tenggara Turki. Para siswa diberikan waktu sekitar 70 detik per item. Setiap siswa menyelesaikan buklet atau buku kecil WAT kira-kira dalam waktu sekitar 10 menit. Metode peta frekuensi respon yang diusulkan oleh Nagibloglu 2008 digunakan untuk analisis data WAT. Analisis isi kualitatif diterapkan untuk analisis kalimat yang ditulis oleh siswa di bagian kedua Word Association Test, di mana siswa diminta menulis berdasarkan temuan dari studi terkait. Kalimat diperiksa secara individual untuk mengidentifikasi apakah mereka mewakili kesalahpahaman atau misconception, kurang pemahaman atau lacking understanding (LU), atau pemahaman kabur (vague understanding) (FO). Bisa dilihat contohnya dalam tabel ini. Hasil penelitian dalam jurnal ini yaitu struktur kognitif siswa untuk topik larutan bersifat statis, non-interaktif, dan terbatas dalam hal keterhubungan eksternal. Nampaknya, siswa tidak secara bermakna mengintegrasikan potensi pengetahuan sebelumnya, yaitu sifat partikulat materi dengan topik dari larutan kimia. Situasi ini menghambat pembelajaran bermakna siswa dan kemampuan mereka untuk membentuk struktur kognitif yang dapat diandalkan secara ilmiah terkait dengan domain pelarutan. Penelitian ini memberikan lebih jauh tentang pemahaman siswa mengenai topik kimia larutan dengan memberikan pemetaan kualitatif struktur kognitif siswa yang diuraikan oleh WAT. Guru kimia dapat menerapkan WAT untuk menentukan pengetahuan siswa yang ada, kesalahan pahaman, dan struktur kognitif, dan untuk merancang instruksi mereka yang sesuai. Mereka juga dapat menggunakan WAT untuk merefleksikan diri pada pengajaran mereka sendiri sebelum dan sesudah instruksi terjadi. Selanjutnya artikel ketiga dengan judul Students Representations of the Atomic Structure, the Effect of Some Individual Difference in Particular Text Context oleh peneliti George Papageorgiou, Angelos Pakos, and Nicholas Jarkadis yang diambil dari jurnal Chemistry Education Research and Practice 2016. Berikut akan dijelaskan permasalahan, solusi, dan hasil penelitian dari artikel ketiga. Permasalahan yang pertama adalah banyak siswa menganggap materi atom membingungkan, seperti membicarakan tentang inti atom, kemudian ukuran yang dijelaskan tidak jelas, seperti sangat kecil, cukup besar untuk dilihat melalui mikroskop, mirip dengan molekul, titik jarum, kepala pin, hanya terdiri dari titik, lingkaran, atau bola. Dengan demikian, tidak sedikit siswa beranggapan bahwa materi atom tersebut bersifat abstrak dan kompleks sehingga diperlukan pemahaman konseptual yang baik dan benar.
Yang kedua adalah kesulitan siswa dalam memahami atom sebagaimana dengan materi model mekanika kuantum. Penelitian telah menunjukkan bahwa siswa umumnya mengalami kesulitan dan kesalahpahaman dalam mengadopsi model ini, karena pemahamannya juga membutuhkan pemahaman banyak konsep-konsep abstrak lainnya, seperti orbital. Solusi dari jurnal adalah dengan memberikan tugas konteks, yaitu dengan fitur pengaturan kontekstual tertentu melalui pertanyaan. Ketika diberikan dua pertanyaan konteks, siswa akan berusaha untuk menjawab dalam dua konteks tugas yang berbeda menuju representasi struktur atom. Siswa kemudian bisa mengaktifkan sumber daya pengetahuan yang berbeda, yang secara signifikan akan membedakan pemikiran siswa. Solusi yang bisa ditawarkan dari sudut pandang penulis adalah pemodelan berbasis komputer, yaitu program perangkat lunak pengembangan animasi, dapat membantu peserta didik untuk memvisualisasikan dan memahami konsep-konsep abstrak seperti sifat partikel. Proses pemodelan dapat meningkatkan meta-knowledge mereka dan pemahaman konseptual. Hal ini dikarenakan animasi yang disiapkan oleh siswa dapat mengungkapkan beberapa kesalahpahaman terkait dengan fitur dinamis dari atom yang akan sulit dideteksi di atas kertas. Ini termasuk gerakan elektron, proton, orbital, ataupun atom itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu berupa studi kasus yang digunakan untuk menguji sifat interaksi antara komponen PCK dari guru kimia pemula dan berpengalaman. Untuk pesertanya terdiri dari 3 guru kimia dipilih melalui suatu proses pengambilan sampel yang disengaja berdasarkan kriteria tertentu, dan siswa sebanyak 20 terdiri dari 10 perempuan dan 10 laki-laki. Untuk pengambilan data, untuk mendapat informasi mendalam tentang interaksi komponen PCK para guru, dapat digunakan berbagai sumber data, yaitu aktivitas kartu sorting, prawawancara dalam bentuk representasi konten atau core, observasi instruksi, catatan lapangan, dan post interview tentang instruksi yang digunakan. Hasil penelitian dengan pembahasan, hasil pengajaran dengan beradaptasi konteks pengajaran dan materi pelajaran yang relevan dengan tingkat pemahaman siswa dari setiap kelas dan dengan menggunakan secara tepat sarana yang dirancang seperti ilustrasi, diagram, dan representasi untuk merangsang perhatian siswa pada pemikiran kritis dari struktur atom. Dapat membantu siswa untuk melakukan dengan baik mengeksplorasi pendekatan struktur atom yang sesuai dan bisa menjanjikan untuk pemahaman lebih lanjut konsep yang lebih abstrak dan canggih. Berikutnya artikel keempat dengan judul The Nature of Interplay Among Components of Pedagogical Content Knowledge in Reaction Rate and Chemical Equilibrium Topic of Novice and Experienced Chemistry Teachers oleh peneliti Fatma Nur Akin and Esen Ujuntiarki Kondatsky yang diambil dari Jurnal Chemistry Education Research and Practice 2018. Berikut dijelaskan permasalahan, solusi, dan hasil penelitian dari artikel keempat. Permasalahan dari artikel ini adalah yang pertama, konsep kimia sangatlah abstrak dan alasan sifat fenomena kimia melibatkan pemahaman dan keterkaitan kimia pada 3 tingkatan, yaitu makroskopik, simbolik, dan partikulat. Oleh karenanya, peserta didik sering mengalami kesulitan dalam menjelaskan konsep-konsep tersebut. Yang kedua, banyak penelitian telah menunjukkan bahwa siswa memiliki beragam konsepsi alternatif mengenai konsep kimia, tidak hanya karena kimia adalah subjek yang kompleks, tetapi juga karena cara konsep yang diajarkan. Solusi dari jurnal yang pertama, memperkenalkan konten pedagogis pengetahuan atau PCK sebagai elemen sentral yang diperlukan guru untuk membantu siswa memahami konten tertentu. Oleh karena PCK sebagai bentuk konten yang paling berguna untuk representasi, analogi yang paling kuat, ilustrasi, contoh, penjelasan, dan demonstrasi, dengan kata lain dapat mewakili dan merumuskan subjek yang membuatnya dapat dipahami oleh siswa, terutama ketika dihadapkan dengan materi kimia yang abstrak dan kompleksitas. Dalam hal ini, PCK melibatkan dua komponen, yaitu pengetahuan tentang representasi dan pengetahuan tentang kesulitan belajar. Solusi yang bisa ditawarkan oleh penulis adalah, selain memberikan visualisasi pemodelan, siswa juga dapat diberikan sejumlah analogi untuk memperluas penjelasan konsep-konsep yang masih abstrak bagi siswa. Contoh kasus pada materi ikatan yang diambil dari jurnal CRP oleh Harkirat 2014.
keberadaan molekul hidrogen stabil yang terdiri dari dua atom hidrogen. Jadi, sebuah pertanyaan yang membahas mengapa dua atom H membentuk molekul yang stabil merupakan informasi baru dan akan menciptakan keadaan yang abstrak karena siswa tidak bisa menjelaskan dengan pengetahuan mereka yang ada. Untuk mengaitkan dengan materi sebelumnya, solusi dari contoh kasus tersebut adalah guru dapat memberi analogi dengan mengaitkan pengalaman hidup sehari-hari dengan mengambil contoh persahabatan antara dua siswa yang didasarkan pada berbagi beberapa sifat umum antar teman. Konsep berbagi kemudian diperpanjang dengan menyatakan bahwa atom hidrogen memiliki satu elektron untuk berbagi dan dua atom hidrogen dapat berbagi menjadi sepasang elektron yang meningkatkan gaya tarik-menarik antar kedua atom sehingga dapat didefinisikan sebagai ikatan. Metode penelitian, peserta terdiri dari 421, yaitu 189 laki-laki dan 232 perempuan. Siswa diambil dari kelas 8, 10, dan 12 di sekolah menengah dari Yunani Utara. Instrumen yang digunakan adalah berupa dua tes kognitif untuk menilai perbedaan individu siswa, yaitu penalaran dan bidang formal ketergantungan atau kemandirian masing-masing siswa. Instrumen dirancang untuk menilai representasi struktur atom dari siswa. Hasil penelitian dengan pembahasan, masing-masing karakteristik saling mempengaruhi antara komponen PCK yang dijelaskan secara rinci dengan contoh-contoh wawancara. Salah satunya adalah hasil orientasi pengajaran sainsnya tidak memberitahu pembelajarnya, dan komponen penilaian. Untuk mengatasi kesalahpahaman dan kesulitan siswa, maka biasanya memperingatkan mereka dan menjelaskan kembali bagian yang membingungkan tanpa menggunakan tambahan strategi atau bahan pengajaran. Berdasarkan dari penjelasan yang telah kami sampaikan, solusi materi kimia yang abstrak atau bersifat teori dalam pembelajaran kimia di Indonesia dapat dilakukan dengan membantu peserta didik membangun pemahaman yang lebih dalam dan lebih terstruktur dari konsep-konsep yang berkaitan dengan pembelajaran kimia. Strategi pembelajaran yang berlaku harus dikembangkan dan dievaluasi secara berkala. Kemudian, guru dapat mengidentifikasi pengetahuan siswa sebelumnya dalam membantu peserta didik untuk mengalami perubahan konseptual dan mempromosikan pertumbuhan pengetahuan siswa. Dapat juga dengan menggunakan model representasi di mana dapat menggambarkan konsep kimia lebih detail, atau dengan bantuan media animasi 3D, sehingga konsep kimia yang abstrak dapat divisualisasikan dengan nyata. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait materi kimia yang abstrak beserta solusinya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.